Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan renungan bersama. Yang pertama-tama kita awali dengan membaca buku harian Santa Faustina. Mari kita sama-sama tandai diri kita dengan kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa ketika sedang ditimpa penderitaan-penderitaan yang menakutkan, aku pergi ke kapel dan berkata dari dasar jiwaku, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan terhadapku, oh Yesus. Aku akan menyembah Engkau dalam segala sesuatu. Biarlah kehendakmu terlaksana dalam diriku, oh Tuhanku dan Allahku, dan aku akan memuji kerahimanmu yang tak terbatas. Lewat dua penyerahan ini, siksaan-siksaan yang mengerikan itu lenyap dari aku. Tiba-tiba aku melihat Yesus yang berkata kepada, aku selalu berada di dalam hatimu. Suatu sukacita yang tak terperikan memenuhi jiwaku, dan cinta Allah yang agung membuat hatiku yang papa bernyala-nyala. Aku melihat bahwa Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat ditanggung. Oh, tidak ada suatu pun yang aku takutkan. Kalau Allah mengirim penderitaan yang sedemikian berat kepada suatu jiwa, Ia pasti menguatkan jiwa itu dengan rahmat yang bahkan lebih besar, meskipun kita tidak menyadarinya. Pada saat-saat seperti itu, suatu doa penyerahan memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Allah daripada banyak jam doa yang penuh dengan penghiburan. Kini aku tahu bahwa kalau Allah menghendaki suatu jiwa tetap berada dalam kegelapan, tidak ada buku dan tidak ada bapa pengakuan yang dapat membawa terang kepadanya. Nomor 79. Oh Maria, bundaku dan ratuku, aku mempersembahkan kepadamu jiwa dan ragaku, hidup dan matiku, dan semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan semuanya. Oh bundaku, naungilah jiwaku dengan bersucimu, dan mohonlah bagiku rahmat kesucian hati, jiwa, dan raga. Dengan kekuatanmu, lindungilah aku terhadap semua musuh, khususnya terhadap mereka yang menyembunyikan kejahatan mereka di balik topeng keutamaan. Oh bakung nan indah, oh bundaku, bagiku engkau adalah suatu cermin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini tanggal 13 Mei, kita juga mengingat bahwa pada tanggal 13 Mei tahun 1917 di Fatima, tiga anak dikunjungi oleh Santa Perawan Maria. Kunjungan itu mulai dari 13 Mei sampai sekitar Oktober tahun 1917. Penampakan ini kita kenal sebagai penampakan Bunda Maria dari Fatima. Ada tiga gembala, anak-anak kecil yang mendapatkan penglihatan itu, yakni Lucia dos Santos, Francisco, dan Jacinta Marco. Mereka bertiga melihat Bunda Maria itu, yang mengungkapkan siapa dirinya, yang menunjukkan bahwa dia adalah Bunda Maria, perawan yang tak bernoda. Dan kepada ketiga gembala itu diungkapkan rahasia-rahasia.
Dua rahasia tersebut terungkap pada tahun 1941 dalam sebuah dokumen yang ditulis oleh Lucia atas permintaan seorang uskup yang bernama Josephus Correia da Silva, uskup Leiria. Dan ketika diminta oleh uskup tahun 1943 untuk mengungkapkan rahasia ketiga, Lucia berjuang untuk waktu yang singkat karena belum yakin bahwa Tuhan telah dengan jelas memberi wewenang padanya untuk bertindak. Namun, pada bulan Oktober tahun 1943, uskup memerintahkan dia untuk menuliskannya. Lucia kemudian menuliskan rahasianya dan menyegelnya di dalam amplop yang tidak boleh dibuka sampai tahun 1960. Teks rahasia ketiga secara resmi dirilis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000. Beberapa orang menyatakan bahwa itu bukanlah seluruh rahasia yang diungkapkan oleh Lucia, meskipun berulang kali ada pernyataan dari Vatikan yang menyatakan sebaliknya. Menurut berbagai interpretasi Katolik, tiga rahasia tersebut melibatkan neraka, Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua, dan penganiayaan terhadap orang umat Kristen pada abad ke-20. Dan kita juga mengingat bagaimana juga gereja dibenci sampai pada tahun 1981 kita mengingat Paus Yohanes Paulus II ditembak. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja tidak pernah luput dari ancaman bahaya. Umat Allah juga tidak pernah luput dari penderitaan-penderitaan. Penderitaan setiap orang pasti ada. Entah itu kecil, entah itu besar. Entah itu dalam skala yang sangat pribadi, ataupun mungkin dalam skala dalam hidup berkeluarga. Penderitaan-penderitaan itu selalu ada. Tetapi penderitaan ternyata tidak akan membuat kita jatuh ke dalam dosa apabila kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Santa Faustina dalam nomor 78 hari ini, dia menanggung penderitaan-penderitaan yang menakutkan. Maka lewat penderitaan itu dia berdoa di dalam hatinya, Tuhan, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan terhadap aku. Aku menyembah engkau dalam segala sesuatu. Aku menyembah engkau. Biarlah kehendakmu terlaksana dalam diriku. Oh Allahku, aku akan memuji kerahimanmu dengan mengandalkan doa seperti ini. Yesus, aku mengandalkan engkau. Jesus, I trust in you. Dan dalam catatan harian ini dikisahkan Santa Faustina dikuatkan. Dan penderitaan itu, penderitaan yang mengerikan itu lenyap dari dia. Artinya bahwa tantangan, penderitaan yang dialami oleh Santa Faustina itu, dengan mengandalkan Yesus dalam hidupnya, dia menjadi dikuatkan. Dia menjadi dibaharui kembali, disemangati kembali. Maka dia mendengarkan suara yang berbisik di dalam hatinya dan berbicara kepadanya, aku selalu berada di dalam hatimu. Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Karena kita adalah anak Tuhan. Kita adalah citra Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Kita dibaptis, dijadikan menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu, entah pencobaan, entah penderitaan yang kita alami, bila kita mengingat untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti akan dikuatkan. Dan Santa Faustina dengan yakin mengatakan, Allah tidak pernah mencobai melebihi dari kekuatan kita. Dan Santa Faustina mengatakan,
Doa penyerahan memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Allah daripada banyak jam doa yang penuh dengan penghiburan. Jadi dalam berdoa kita juga menyerah kepada Allah. Penyerahan diri yang total kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Jesus, I trust in you. Kita dalam doa itu berserah kepada Allah. Bukan serta-merta mencari penghiburan dari Allah. Tapi menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dan itu memberikan kita kekuatan yang besar. Allah menghendaki suatu jiwa, kata Santa Faustina, tetap berada dalam kegelapan. Tidak ada buku dan tidak ada bapa pengakuan yang dapat membawa terang kepadanya, kecuali Allah sendiri. Maka bila kita berserah kepada Allah, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan pemahaman. Lewat penderitaan itu, kita ternyata memperoleh hikmat dan kekuatan yang melebihi kekuatan kita sebelumnya. Dan di nomor 79, Santa Faustina berkata, "Oh Maria, bundaku dan ratuku, aku mempersembahkan kepadamu jiwa dan ragaku, hidup dan matiku, dan semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan semuanya. Oh bundaku, naungilah jiwaku dengan mantel sucimu, dan mohonlah bagiku rahmat kesucian hati, jiwa, dan raga. Dengan kekuatanmu, lindungilah aku terhadap semua musuh, khususnya terhadap mereka yang menyembunyikan kejahatan mereka di balik topeng keutamaan. O bakung nan indah, o bundaku, bagiku engkau adalah satu cermin." Seperti saya katakan hari ini, 13 Mei tahun 1917, kita mengingat di situ ada penampakan Bunda Maria. Bunda Maria selalu menampakkan dirinya dalam rupa-rupa, baik itu penampakan yang ditujukan kepada orang-orang khusus lewat penampakan-penampakan istimewa seperti kepada Santa Bernadette dari Subirius, juga kepada ketiga gembala ini di Fatima. Banyak penampakan-penampakan Bunda Maria yang diakui oleh gereja untuk menunjukkan bahwa gereja itu tidak berjalan sendirian. Ada Bunda Maria yang menjadi suri teladan kita untuk menanggung penderitaan-penderitaan dalam hidup kita, untuk memberikan kita cerminan bahwa Bunda Maria juga melewati banyak cobaan dan penderitaan. Apa kekuatan Bunda Maria? Kekuatannya ialah berserah kepada kehendak Allah. Etiam cilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dikatakan oleh Santa Faustina, bagiku engkau adalah suatu cermin. Melalui Bunda Maria, kita bercermin tentang bagaimana kita harus beriman. Bunda Maria tidak pernah menghindari penderitaan, tetapi penderitaan itu diterima oleh Bunda Maria untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, mari pada jam kerahiman ini, kita membenamkan seluruh diri kita. Penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami dengan berbagai cara. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kasihi yang menderita, orang-orang lemah dan kecil, orang yang berada dalam zona perang, anak-anak yang menderita. Begitu banyak penderitaan di dunia ini. Mari pada jam kerahiman ini, kita membenamkan seluruh diri kita dalam sengsara Yesus pada jam kerahimannya yang besar. Dia berkata, "Kerahimanku seperti samudra yang luas." Maka mari kita benamkan diri kita di sana, supaya kita mendapatkan peneguhan, mendapatkan kekuatan, kita berpasrah di situ. Dengan begitu, kita juga mendapatkan ketenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, percayalah, apapun bentuk dari penderitaan kita, bila kita berpasrah kepada kehendak Allah, kita selalu mendapatkan berkat dan kita dikuatkan. Mari kita masuk pada jam kerahiman ini. Kita serahkan sepenuhnya diri kita dan seluruh anggota keluarga kita.